Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pembuatan aplikasi dengan bahasa Java, yaitu yang berjudul Zapping Apotek. Nah, di sini yang pertama ada halaman login. Nah, pertama kita akan coba login sebagai manajer dengan username manager dan password itu mgr1. Nah, maka akan muncul message box berupa selamat datang Bapak atau Ibu manajer. Oke. Di sini halaman dari manajer. Nah, pertama kita akan mencoba curut karyawan. Nah, di sini yang pertama kita pilih jabatan. Itu jabatannya itu selain admin dan kasir, itu tidak bisa menginput username dan password. Jadi hanya admin dan kasir saja yang bisa. Misal admin, lalu apoteker. Apoteker itu tidak bisa menggunakan username dan password. Di sini kita coba admin saja. Lalu kita isi nicknya Asharul. Nah, jika lebih dari 16 digit, maka akan muncul message box seperti ini. Jadi nick ini kita harus mengisinya 16 digit saja, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, di nick ini kita memberikan validasi. Jadi hanya angka saja yang bisa diinputkan, kalau huruf itu tidak bisa. Lalu di sini ada nama. Nama juga kita memberikan validasi, jadi angka itu tidak bisa diinputkan. Jadi hanya huruf saja. Kita beri nama Irza Muhammad. Setelah itu alamat. Di alamat ini kita bisa menginputkan huruf dan angka. Untuk nomor telepon juga kita memberikan validasi hanya angka saja, tidak bisa huruf. Tidak boleh lebih dari 13 digit. Lalu di sini username kita coba Irza dan passwordnya itu. Nah, di sini jika username sudah ada, maka akan muncul message box seperti ini. Jadi kita harus membuat username tidak boleh sama. Bisa Irza 05. Kita simpan. Nah, bisa. Maka akan muncul message box seperti ini. Lalu kita lihat datanya. Di sini ada Irza. Nah, jika ingin mengedit, kita klik yang ada di tabel, data mana yang akan diedit. Kita coba data yang tadi, update data berhasil. Bisa kita lihat di sini Irzanya itu patirnya itu hilang karena sudah diupdate tadi. Dan untuk hapus, kita coba hapus yang karyawan 5. Kita coba hapus. Maka hapus data berhasil. Nah, di sini di tabel ini kita sudah tidak bisa melihat data yang sudah dihapus tadi. Itu karyawan yang 05. Oke. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke CRUD yang lain, yaitu CRUD obat. Sebelumnya untuk mengedit data obat kita harus logout terlebih dahulu dari halaman manajer. Kemudian kita akan login sebagai admin. Kita masukkan username-nya, kemudian password-nya. Nah, ketika password dan username-nya benar, maka kita akan muncul message box, selamat datang Bapak atau Ibu admin. Kita klik OK, maka halaman akan berganti menjadi halaman admin. Nah, di sini terdapat beberapa CRUD seperti obat, produsen, dokter, distributor, jenis obat, dan satuan obat. Kurang lebih konsepnya masih sama seperti yang tadi CRUD karyawan yang dijelaskan oleh Irza. Nah, di sini saya akan coba jelaskan tentang CRUD obat. Kita klik button obat. Nah, ketika kita klik button obat, maka akan muncul halaman di mana kita bisa mengisikan data-data obat. Kurang lebih sama seperti CRUD karyawan tadi. Nah, di sini untuk datanya langsung masuk ya di situ. Untuk mengedit dan menghapus kurang lebih caranya masih sama seperti tadi di CRUD karyawan, maka saya tidak akan mempraktekannya. Di sini saya akan mempraktekkan pencarian obat berdasarkan jenis. Kita pilih combo box-nya di sini. Nah, kita pilih mau dicari berdasarkan obat apa. Misal kita pilih obat demam. Kita klik. Kemudian kita pilih radio buttonnya, kita klik juga yang berdasarkan jenis. Maka nanti akan muncul obat-obat yang berjenis obat demam. Lalu apabila kita akan mencari berdasarkan nama, kita ketik nama dari obat tersebut, misal Panadol. Kemudian kita klik radio buttonnya. Nah, maka akan muncul obat dengan nama Panadol pada tabel ini. Jika kita akan kembali melihat semua data, maka kita klik radio button yang semua data, maka semua data obat akan muncul kembali. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang laporan di apotek Zapping ini. Akan dijelaskan kembali oleh teman saya, yaitu Irza. Ya, selanjutnya kita akan melihat laporan. Nah, sebelumnya kita harus logout dulu.
Lalu kita masuk sebagai manajer. Nah, di sini ada laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan obat. Semuanya itu sama, fungsinya untuk melihat laporan. Di sini kita akan coba laporan penjualan. Nah, di sini setelah diklik akan muncul form laporan transaksi penjualan. Di laporan ini, untuk melihat laporannya kita bisa menginputkan tahunnya terlebih dahulu, misal tahun 2021. Lalu di sini kita bisa memilih laporan bulan apa yang akan kita lihat. Misal kita di sini kita seluruh bulan saja kita coba. Setelah itu kita klik lihat laporan, nah, maka akan muncul semua transaksi penjualan yang dilakukan pada seluruh bulan. Di sini semuanya itu bulan Juli semua. Nah, lalu di sini juga ada total pendapatannya berapa. Itu semua dijumlahkan dari harga penjualan setiap sel dari tabel. Nah, setelah itu di laporan ini juga kita bisa mengekspor dalam bentuk PDF maupun Excel. Kita coba laporan ini ke dalam PDF, kita ekspor ke dalam PDF. Nah, kita simpan di dokumen. Lalu kita beri nama laporan transaksi. Nah, sudah terlihat. Ini adalah laporan transaksi penjualan yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan coba ekspor ke Excel. Kita klik. Nah, laporan pun berhasil disimpan di Excel. Jadi seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari aplikasinya. Lalu untuk sintaksnya kami menggunakan DB Connect, yaitu membuat kelas DB Connect untuk membuat koneksi ke SQL-nya. Lalu di sini juga ada JDate Chooser untuk tanggal. Nah, di button simpan ini kita memberikan banyak validasi. Jadi jika ada text box yang kosong, maka akan muncul message box seluruh data wajib diisi. Lalu jika ini text box harga beli lebih dari text box harga jual, maka harga jual harus lebih mahal dari harga beli. Untuk inputnya itu kita dibuat metode. Nah, bisa kita lihat metodenya seperti apa. Nah, di sini kita masuk ke metode input. Nah, di metode input ini kita pakai connection yang tadi udah dideklarasikan di awal. Pertama kita buat ID obatnya. Di sini kita kan sudah membuat objek baru dari library, dari kelas library. Nah, di situ kita membuat sebuah metode untuk ID otomatis. Nah, kita di sini get ID. Untuk mendapatkan ID otomatis tersebut, kita masukkan kode hurufnya yaitu OBT, lalu tabel yang menjadi acuannya pada database yaitu tabel obat, dan atribut dari tabel tersebut. Nah, kita masukkan atributnya ID obat. Kemudian kita buat try catch. Di sini isinya kita pertama akan mencari nama dari jenis berdasarkan maksud saya ID dari jenis obat berdasarkan nama yang sudah diselect pada CMB jenis. Apabila terdapat hasilnya, maka nanti hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel jenis. Kemudian kita cari juga ID produsen berdasarkan item yang sudah diselect pada CB produsen. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel produsen. Lalu untuk satuan juga sama seperti itu. Nah, untuk pencarian dari ID jenis produsen dan juga satuan, di sini kami memanfaatkan user defined function pada SQL Server, yaitu adalah fungsi yang didefinisikan oleh user yang bisa kita buat pada SQL Server. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita jelaskan di akhir video. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan isi dari variabel-variabel tersebut, kita lanjut untuk memasukkan kategori dari obat tersebut. Apabila tadi kita pilih resep, maka nanti pada database akan ditulis bahwa kategori tersebut adalah 1. Kalau misalkan non resep, nanti kategorinya dimasuknya itu 0. Lalu di sini kita membuat formatter untuk tanggal dari untuk ketika kita memilih ZDate usernya, nanti langsung kita format yaitu berupa tahun, bulan, dan tanggal. Lalu di sini kita masukkan ID obat yang tadi, lalu kita inputkan nama obat dari yang kita ketikkan pada txt nama. Maka di sini kita get text dari text box nama, kemudian kita masukkan tanggal kadaluarsa yang sudah diformat dengan cara memasukkan format dari date choose yang kita pilih. Lalu kemudian kita masukkan harga belinya, harga jualnya. Nah, di sini fungsinya kita pakai replacement itu kan tadi di text box itu ada separator berupa titik dan juga koma. Nah, untuk menghilangkan itu kita pakai replacement dengan cara mereplace titik menjadi string kosong. Kemudian kita coba insert ke tabel master obat dengan
dengan cara exec sp input obat. Nah, di sini sebetulnya untuk menginsertkan data, kita bisa langsung mengetikkan query-nya melalui Java ini, atau kita bisa memanfaatkan stored prosedur yang kita buat pada SQL Server, lalu kita masukkan seperti yang kami lakukan di sini. Jadi caranya menjadi lebih ringkas. Kalau misalkan kita ketik query-nya kan kita harus tulis tuh insert into bla 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 bla. Nah, kalau ini kita hanya cukup exec sp input obat, lalu tanda tanya di sini fungsinya adalah sebagai parameter. Jumlahnya sebanyak apa parameter yang kita butuhkan. Apabila parameternya ada 13, maka kita masukkan tanda tanya tersebut sebanyak 13. Nah, kemudian kita masukkan parameternya, yaitu yang pertama ID obat, jenis obat, satuan, dan sampai akhir, yaitu status dari obat tersebut. Kemudian, jika sudah selesai memasukkan parameternya, kita execute query tersebut dengan cara execute update. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk menutup koneksi dari database tersebut. Setelah itu, maka akan muncul message berupa data berhasil disimpan dengan ID obat tersebut. Kalau misalkan nanti insert datanya gagal, maka nanti akan muncul pada konsol itu akan terprint terjadi error pada saat insert. Nah, itu jadi nanti kalau misalkan error itu tidak akan langsung error dari aplikasinya, karena kita di sini menggunakan try catch. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke SQL-nya. Pertama ini, di sini ada pembuatan SP input obat. Nah, kenapa sih kami menggunakan stored procedure untuk input data? Nah, karena kami memanfaatkan stored procedure ini dalam hampir seluruh fungsi input data ke dalam database. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah kami dalam penginputan data tersebut. Karena dengan menggunakan stored procedure, kami hanya perlu mengeksekusi dan menginputkan parameter yang diperlukan ketika melakukan eksekusi prosedur. Jadi, kita agak perlu ngetik ulang di query-nya itu, ngetik di programnya. Jadi, di program itu kita hanya langsung mengeksekusi SP-nya saja dan menginput parameter yang diperlukan. Nah, di sini ada SP input obat ini, yaitu pertama kita create prosedurnya dulu, lalu menginput parameter yang diperlukan nih, seperti ID obat, ID jenis, dan sampai status. Setelah itu begin. Nah, untuk itu kita insertnya itu hanya untuk tabel obat. Lalu di sini values-nya itu dari parameter yang sudah kita buat tadi. Setelah itu M. Mungkin cukup segitu untuk stored procedure. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita coba jelaskan tentang user defined function yang kita pakai pada fungsi cari di program kami tadi. Nah, di sini kita memakai fungsi yang berjenis inline table valued function. Nah, di sini kenapa kita pakai fungsi itu? Karena dengan memakai fungsi itu kita tuh nggak perlu menjelaskan tipe data apa yang akan kita kembalikan, karena secara otomatis fungsi tersebut akan mengembalikan tabel berupa tipe data kembaliannya. Nah, di sini kita hanya perlu menetapkan parameter input dari function tersebut. Jadi function di sini tuh hanya bisa punya parameter input. Kalau di SP tadi bisa punya parameter input maupun parameter output. Yang membedakan mana sih yang namanya parameter itu? Nah, parameter itu dibedakan dengan cara kita memberi tanda add sebelum nama dari parameter tersebut. Contohnya di sini kan ada create function, DBO cari obat, lalu dalam kurung add nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Nah, add nama itu di sini berperan sebagai parameter. Lalu di sini return table as return. Nah, di sini select ID obat, nama from tabel obat, where nama sama dengan add nama. Jadi apabila data di kolom nama tersebut mengandung atau sama dengan parameter nama yang tadi diinputkan, maka nanti nilai pada baris tersebut akan dikembalikan menjadi nilai berupa tabel. Nah, nanti ini bisa kita gunakan di program kami tadi untuk mengisikan data-data yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke yang indeks. Coba ke atas tadi. Nah, di sini kita juga membuat indeks, sebuah indeks, yaitu non-clustered index berupa NCL nama obat pada tabel obat. Nah, ini fungsinya itu, jadi indeks itu kan ada dua, ada indeks bersarang atau cluster index dan juga non-cluster index. Nah, kalau indeks bersarang itu biasanya langsung ditetapkan di PK setiap tabel, tapi bisa juga kita ganti, bisa kita mau ganti di mana, tapi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan harus benar-benar memperhatikan dulu sebelum kita membuat indeks tersebut. Nah, mengapa kita membuat non-cluster index di sini? Karena untuk cluster index menurut kami sudah cukup pada ID setiap tabel tersebut, karena tidak ada kolom yang lebih banyak diakses, lebih banyak di-join, dan lebih banyak dicari berdasarkan
kolom lain selain ID dari setiap tabel tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan non-cluster index pada nama obat karena nama obat tersebut banyak digunakan atau diselect pada beberapa keadaan seperti di transaksi, kemudian di obat, lalu dicari obat pada kasir. Itu nama obat selalu berperan di situ. Jadi kita membutuhkan non-cluster index di situ. Fungsinya adalah untuk mempercepat ketika kita men-select data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang view, akan dijelaskan oleh Irza. Ya, selanjutnya yaitu tentang view. Nah, di sini kami menggunakan view itu untuk menampilkan data dalam laporan transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, di sini ada view transaksi umum dan untuk transaksi penjualan dan transaksi umum 2 ini untuk transaksi pembelian. Nah, kenapa kami menggunakan view ini? Nah, karena kami itu menganalisa bahwa keseluruhan isi dari tabel transaksi itu terlalu kompleks dan cenderung mengakibatkan ketidakfokusan ketika pembacaan laporan. Nah, maka dari itu kita membuat view ini untuk menyederhanakan kedua tabel transaksi tersebut dengan menggunakan view. Nah, dengan memanfaatkan view ini, laporan penjualan dan pembelian akan lebih terfokus kepada nominal dari pendapatan serta pengeluaran apotek. Jadi tanpa perlu kita melihat detail-detail yang lainnya. Di sini yaitu ada transaksi umum itu kita pertama itu create view TRS underscore umum S. Select yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, nama dan harga total dari tabel transaksi penjualan ST. Lalu join dengan tabel karyawan SK. On ID karyawan dari tabel transaksi penjualan sama dengan ID karyawan dari tabel karyawan. Nah, jika kita eksekusi, maka yang akan ditampilkan hanya ID transaksi, tanggal transaksi, nama, dan harga totalnya saja. Jadi detail yang lainnya itu tidak diperlukan. Karena kita hanya fokus kepada nominal dari pendapatannya saja. Mungkin cukup sekian dari view. Selanjutnya, query analysis. Query analysis design akan dijelaskan oleh teman saya, Pinky. Nah, kemudian kita kan pasti mempunyai satu atau dua query di mana hasilnya nanti akan sama. Nah, untuk memastikan untuk memilih mana query yang sebaiknya kita pakai, di sini kita bisa menggunakan query analysis design. Caranya adalah pertama kita set statistik time-nya menjadi on dan juga statistik IO-nya jadi on. Kita klik dulu, coba kita execute query-nya, set statistik time on dan juga itunya. Nah, setelah dieksekusi, jangan lupa untuk mengaktifkan actual plan dari ketika kita mengeksekusi sebuah query. Nah, disitu include actual execution plan-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah kita aktifkan, lalu kita coba select salah satu query-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita execute tersebut, di situ kan ada tiga menu ya, ada result, message, dan juga execution plan. Pertama kita lihat message-nya. Nah, di situ akan terlihat waktu di mana query tersebut dieksekusi, serta ada juga seperti pesan-pesan dari scan count-nya, logical read-nya, dan physical read, page server read, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk menentukan query mana yang sebaiknya kita pakai ketika kita membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini dia punya scan count-nya itu sebanyak 6 pada tabel detail penjualan. Artinya, ketika query tersebut dieksekusi, maka dia akan membaca sebanyak 6 data, kemudian menycan sebanyak 6 data, maaf maksud saya. Kemudian di situ ada logical read sebanyak 12 dan physical read-nya itu 0. Maksudnya di sini itu logical read itu adalah ketika dia itu hanya membaca dari cache-nya, sedangkan kalau physical read itu dia membaca dari disk-nya. Apabila datanya masih terdapat pada cache, maka dia tidak perlu membaca data lagi dari disk. Tapi kalau misalkan ketika dilihat ternyata di cache itu sudah nggak ada, maka dia akan membaca pada disk-nya. Nah, untuk server execution times-nya di sini sebanyak 4 milisekund dan yang lainnya sebanyak 0 milisekund. Nah, selanjutnya kita coba eksekusi query kedua. Oh ya, ini query 1 dan 2 itu kalau dieksekusi nanti hasilnya akan sama ya. Dan di sini kita akan mencari query mana yang lebih efisien di antara kedua tersebut. Nah, coba kita select. Nah, lalu kemudian kita lihat message-nya. Nah, di sini kan terlihat sama seperti tadi ya, logical reads-nya berapa, physical reads-nya berapa, dan di sini ada execution path-nya juga. Nah, dari kita lihat execution times-nya juga di sini kita bisa tahu kalau misalkan query 1 itu ternyata lebih efisien digunakan daripada query 2. Kenapa? Karena di query 2 di sini waktunya sebanyak 16 milisekund dan juga 6 milisekund, sementara yang tadi itu hanya 4 milisekund kan ketika dieksekusi, dan yang lainnya sebanyak 0 milisekund. Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang dimana waktunya itu sama kedua query-nya. Nah, kita bisa bandingkan pada scan count atau logical reads atau physical reads-nya. Nah, untuk execution plan-nya kita coba lihat.
Nah, di execution plan ini kita bisa melihat bagaimana query tersebut dieksekusi dari awalnya dia membaca apa. Jadi nanti kita bisa tahu cost yang dibutuhkan ketika mengeksekusi sebuah query. Ini juga bisa dijadikan analisa untuk kita memilih sebuah query. Untuk yang pertama tadi juga bisa dilihat execution plan-nya ya. Cukup sekian demo aplikasi dan juga presentasi tugas besar yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya Reza Pinggi Nur Arifah dan teman saya Irza Muhammad Fatir. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.